Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Edil Rohispi. Pada video kali ini, saya ingin memberikan pemahaman, penjelasan, maupun informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum teman-teman menonton video ini dan sebelum saya melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena akan ada banyak sekali notifikasi-notifikasi video menarik lainnya yang nantinya akan saya upload di channel YouTube ini. Oke, baik. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana membangun hubungan sosial yang harmonis. Kenapa saya mengangkat topik ini atau saya memilih judul ini? Karena dari yang kita ketahui di sekolah maupun di masyarakat, banyak orang-orang yang bermasalah merasa bahwa dia misalkan tidak senang dibicarakan oleh orang lain. Kemudian hubungan dia antar sesama itu tidak baik. Nah, itu bisa jadi dikarenakan hubungan sosialnya yang tidak harmonis. Nah, jadi perlu untuk diketahui bagaimana sih cara-cara membangun hubungan sosial yang harmonis. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu hubungan sosial? Nah, jadi kita dalam berkeluarga, maksudnya dalam lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Itu kita harus bisa membangun hubungan sosial yang baik. Karena hubungan sosial yang baik ini penting untuk kita lakukan. Karena kita itu tidak terlepas dari hakikat kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dan interaksi dengan orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu tentu harus bisa misalnya berhubungan sosial atau berinteraksi dengan baik antar sesama. Misalkan berada di lingkungan keluarga, gimana cara kita membangun hubungan sosial kita dengan ibu, bapak, adik, kakak. Nah, seperti itu. Kemudian saat kita berada di lingkungan sekolah, bagaimana cara kita membangun atau menjalin hubungan sosial itu yang baik atau yang harmonis dengan misalkan teman sekelas kita, kemudian dengan guru. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih cara-cara kita untuk bisa uh, berhubungan sosial atau berinteraksi sosial itu dengan baik. Nah, walaupun bagi sebagian orang atau boleh dibilang beberapa orang lah yang menganggap bahwa untuk membangun hubungan sosial itu tidaklah mudah. Nah, kenapa dia beranggapan seperti itu? Karena mungkin ada yang ia rasakan tuh berupa rasa canggung gitu, rasa canggung yang ada pada dirinya. Kemudian dia merasa ditolak, tidak diterima gitu. Contohnya siswa yang ada di lingkungan sekolah, dia merasa ditolak atau tidak diterima oleh
teman sebayanya atau teman sekelasnya itu. Kemudian yang menjadi kendala kita tidak bisa membangun hubungan sosial yang baik karena kita tidak mempunyai rasa percaya diri itu. Tidak adanya rasa percaya diri dalam diri kita. Jadi dengan hal atau kendala seperti itu, kita menjadi kurang luas dalam menjalin hubungan sosial antar sesama kita, baik itu dengan teman, kemudian dengan orang tua, itu di lingkungan keluarga, kemudian dengan elemen masyarakat atau lapisan masyarakat ketika kita berada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi dengan hal seperti yang disebutkan tadi, perlu untuk kita perhatikan bagaimana cara membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, di sini atau pada video kali ini, setidaknya saya sudah mengemas ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar bisa membangun atau menjalin hubungan sosial yang baik. Harus ada hal yang harus kita perhatikan yang menjadi bahan introspeksi bagi diri kita ke depannya sehingga kita bisa membangun atau menjalin hubungan sosial yang baik, baik itu dengan teman kita, dengan lapisan masyarakat, kemudian dengan orang tua kita di rumah atau adik kakak kita di rumah. Apa saja 5 hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kita harus melatih kemampuan komunikasi kita. Nah, jadi untuk bisa membangun hubungan sosial kita yang harmonis dengan seseorang, kuncinya itu kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Karena komunikasi itu kunci dari segalanya untuk bisa membangun hubungan sosial yang baik maupun harmonis. Jadi komunikasi itu merupakan sebuah soft skill yang bisa kita latih dan kita asah gitu. Nah, bagaimana kita melatih dan mengasah kemampuan komunikasi kita tersebut? Itu kita harus berani. Nah, berani dalam hal ini itu berani untuk membuka diri dalam sebuah obrolan dan kita mau menjalin pertemanan dengan seseorang gitu. Jadi kita cobalah untuk memberanikan diri untuk bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu saat kita berada di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kita harus bisa untuk melatih kemampuan. Jika maksudnya itu kita harus bisa melatih kemampuan komunikasi kita. Jika kita merasa bahwa komunikasi kita dengan orang tersebut masih belum lancar, nah, coba untuk kita melatih. Kita membuka diri kita, membuka diri dalam sebuah obrolan. Kita mulai obrolan itu terlebih dahulu. Kita bangun komunikasi, kita jalin komunikasi. Kemudian kita jalin pertemanan. Nah, itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menjalin atau melatih kemampuan komunikasi kita itu saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan seorang, kita harus menunjukkan ekspresi kita, aura-aura positif yang ada pada diri kita itu harus kita tunjukkan kepada orang gitu. Nah, gimana kita cara menunjukkan aura-aura positif itu yaitu dengan memberikan senyuman, kemudian sapaan. Nah, kadang
Misalkan ada juga kita berkomunikasi tapi raut wajahnya biasa-biasa saja gitu sehingga seseorang itu menganggap kita tuh tidak serius gitu atau kurang serius dalam suatu pembicaraan tersebut, seolah agak bercanda gitu. Jadi itu kita harus memberikan senyuman maupun sapaan dalam setiap komunikasi yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan itu latih dulu kemampuan komunikasi kita. Dengan melatih kemampuan komunikasi kita, apabila kita sudah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, maka akan terbangun juga hubungan sosial yang baik dan harmonis dengan orang tersebut. Seperti itu. Kemudian, hal kedua yang harus kita perhatikan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, yaitu seperti yang kita tahu, kita hidup di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah, ada juga di lingkungan keluarga. Jadi saat kita berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, itu kita harus menumbuhkan sikap saling tolong menolong, maupun di lingkungan keluarga gitu. Kita harus tolong menolong. Nah, contohnya di lingkungan masyarakat. Nah, saat kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus menunjukkan sikap gotong royong atau tolong menolong. Misalkan dalam ada kegiatan masyarakat itu. Nah, kita harus ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kita harus menumbuhkan sikap tolong menolong kita tersebut. Nah, dalam kita menolong antar sesama tersebut, jangan pernah kita memikirkan istilahnya ingin dibalas dari sikap tolong menolong kita. Tolonglah orang dengan rasa pamrih atau tanpa rasa ingin dibalas gitu. Nah, jadi dengan kita bersikap seperti itu, orang akan respect kepada kita. Dan itu juga tentunya akan menjadi sebuah hal yang bisa untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antar sesama. Kemudian, yang ketiga yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang pasti ingin dengar. Oleh karena itu, dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain, Anda harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Hal tersebut akan membuat lawan bicara nyaman. Selain itu, dengan mendengar Anda akan mendapatkan banyak informasi juga. Saat mendengarkan, Anda juga dapat menunjukkan ekspresi yang baik dengan sesekali tersenyum atau mengangguk. Dari penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa dalam setiap interaksi atau komunikasi yang kita lakukan, contohnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus, segala macam. Saat kita, misalkan lingkungan sekolah itu kita berorganisasi. Nah, dalam berorganisasi itu tentu nantinya ada rapat, ada diskusi-diskusi, maupun lingkungan kelas seperti itu. Misalkan di kelas kita juga sering berdiskusi gitu, membahas terkait dengan
materi-materi pelajaran yang kita pelajari saat itu. Jadi saat kita berdiskusi ini, cobalah kita untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan biasakan kita untuk memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu. Nah, jadi pada saat diskusi itu cobalah kita untuk sesekali mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, kita dengar terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Walaupun bagi kita, kita tidak sependapat atau silang pendapat dengan apa yang dia kemukakan tersebut. Tapi kita harus dengar dulu, gitu. Sehingga dengan kita menunjukkan sikap kita menjadi pendengar yang baik saat berdiskusi, itu orang yang menjadi lawan bicara kita itu akan merasa dia tuh dihargai gitu. Dia tuh merasa lebih nyaman gitu saat menyampaikan pendapatnya. Nah, gimana saat kita memotong pembicaraannya? Tentu dia akan istilahnya merasa tidak nyaman, rasa tidak senang dia pada kita. Nah, itu nantinya akan setidaknya berpengaruh terhadap hubungan sosial kita dengan dia. Nah, jadi dalam suatu komunikasi, misalkan dalam berdiskusi, atau dalam suatu rapat, nah kita coba menjadi pendengar yang baik. Dengan kita menjadi pendengar yang baik itu, kita juga nantinya akan bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui seperti itu. Atau informasi-informasi yang belum kita ketahui. Kemudian saat kita menjadi pendengar dari apa yang teman-teman kita sampaikan tersebut, coba sesekali kita menunjukkan ekspresi kita menghargai orang tersebut. Nah, ekspresi kita yang kita tunjukkan itu bagaimana? Nah, ya, dengan memberikan senyuman atau anggukan saat dia menyampaikan pendapatnya. Nah, kita cukup memberikan senyuman, melihat anggukan gitu. Nah, jadi yang itu dia merasa juga dihargai dengan sikap yang kita tunjukkan tersebut. Nah, oke, itu hal ketiga yang harus kita perhatikan. Kemudian, poin yang keempat atau hal keempat, dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, yaitu kita harus jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka maksudnya di sini yaitu kita tentu tahu bahwa dalam kita melakukan komunikasi itu, dalam kita berdiskusi atau istilahnya berargumen, nah cobalah sampaikan apa namanya tuh, perkataan kita tuh disampaikan dengan jujur dan terbuka. Gitu. Sampaikan apa adanya, misalkan dalam forum diskusi atau forum rapat. Coba sesekali kita untuk jujur dan terbuka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita harus percaya diri juga. Gitu. Jadi di sini harus jujur, terbuka, dan percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain. Tidak perlu merasa gugup. Percayalah Anda juga memiliki sesuatu yang menarik. Aura positif yang Anda tunjukkan akan sangat mempengaruhi suasana. Seseorang akan merasa nyaman berinteraksi dengan Anda saat Anda menunjukkan semangat antusiasme. Jadi saat kita melakukan interaksi atau komunikasi, itu kita harus, selain saya sebutkan tadi, terbuka dan jujur. Kemudian dengan kita jujur terbuka itu tunjukkan semangat dan antusiasme kita bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, real apa yang kita sampaikan gitu. Nah, kita tunjukkan yang menjadi aura positif dalam diri kita. Buat orang menjadi tertarik atau merasa nyaman saat melakukan komunikasi
atau berinteraksi dengan kita. Nah, dengan kita melakukan hal tersebut, setidaknya itu sudah bisa untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan orang-orang tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu tetap jalin hubungan yang baik. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu tidak hanya di sekolah saja, ini penjelasannya khusus untuk siswa. Nah, jadi tidak hanya di sekolah saja, ketika kamu sedang berada di luar sekolah atau saat hari libur, kamu bisa menjalin hubungan sosial yang baik. Kamu bisa mengajak teman-teman untuk jalan-jalan saat weekend, atau jika kamu berpapasan dengan mereka di tempat umum, berikan senyuman dan sapa teman atau sahabatmu. Oke, nah jadi hal yang kelima ini yaitu tetap jalin hubungan yang baik. Nah, misalkan di sekolah itu kita sudah membangun hubungan sosial dengan teman-teman kita. Nah, terus saat di luar jam sekolah, cobalah buat suatu agenda kegiatan agar kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita gitu. Misalkan agenda kegiatan itu jalan-jalan, misalkan rekreasi, weekend, nah gitu. Kita jalan-jalan ke pantai, kemudian ke taman bunga, atau tempat-tempat rekreasi lainnya gitu. Jadi dengan kita bisa berkumpul dengan teman di luar jam sekolah, itu sudah bisa bagi kita untuk bangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, itu. Kemudian juga misalkan dengan guru. Nah, misalkan dengan guru, saat kita bertemu guru di luar jam sekolah, kita sapa. Misalnya kita tegur, kita beri senyuman terhadap guru tersebut. Nah, itu. Pertanyakan. Nah, dengan begitu, hubungan sosial kita dengan guru ini tetap baik atau harmonis gitu, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, seperti itu. Jadi itulah 5 hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan bagaimana cara membangun hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama yaitu latih kemampuan komunikasi terlebih dahulu. Jadi itu kuncinya. Kita harus melatih kemampuan komunikasi kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu saling tolong-menolong. Jadi dalam kita hidup di lingkungan sosial, kita harus bisa saling tolong-menolong. Dengan kita tolong-menolong, setidaknya itu sudah bisa untuk membangun hubungan sosial yang harmonis kita antar sesama. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadi pendengar yang baik. Jadi kita dalam suatu komunikasi atau suatu interaksi, cobalah kita untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang tersebut. Sehingga itu juga akan setidaknya memberikan dampak yang positif terhadap hubungan sosial kita dengan orang tersebut. Kemudian yang keempat, jujur dan terbuka. Nah, jadi kita dalam melakukan interaksi atau komunikasi, cobalah untuk jujur dan terbuka dan tunjukkan aura positif yang ada pada diri kita atau semangat antusiasme kita dalam menyampaikan apa atau kondisi real dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Atau apa yang kita rasakan. Nah, cobalah untuk jujur dan terbuka. Kemudian baru yang terakhir yang kelima yaitu tetap jalin hubungan yang baik. Nah, jadi kita tetap menjalin hubungan yang baik, baik itu di sekolah untuk para siswa dan juga di luar sekolah. Jadi siswanya perlu untuk membangun hubungan sosial baik sekolah maupun di luar sekolah dengan baik itu dengan teman-temannya maupun dengan
guru-guru. Jadi itu 5 hal yang perlu teman-teman ketahui bersama. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Tetap semangat dan sukses selalu. Semoga kedepannya saya bisa menayangkan video yang lebih menarik lagi. Tetap stay tune di channel YouTube ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.